محمد الملك الحسني وحسن إلى الإمام الشيخ سعيد بن محمد بن علي باشن الدواني الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى أمدنا الله بمدادهم وفاض علينا من بركات وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Faslun yukra'u al-israfu fihi bis-sabbi wa takhlilul lihyati lil muhrim wa ziyadatu ala salati wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu. Kita masuk di pasal hal yang dimakruhkan di dalam berwudu. Pertama, al-israf fihi bis-sabb. Banyak menggunakan air. Berlebihan menggunakan air, hukumnya makruh. Kemudian wa takhlilul lihyati lil muhrim, menyela-nyelai jenggot bagi orang yang ihram. Orang-orang ihram itu tak boleh mencabut janggut. Jadi dia kalau dia gini takut tercabut. Tak usah. Kemudian wa ziyadatu ala salat, membasuh lebih dari 3 kali, hukumnya makruh. Yang sunnah 1, 2 atau 3, 4 kali ke atas makruh hukumnya. Enggak dosa tapi makruh. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dhahu illa li'udhrin. Kemudian minta tolong orang lain untuk membasuhkan anggota wudunya kecuali udzur, dia sakit apa tak bisa disiramkan gosokan. Jadi kalau tak ada apa-apa wudu ini aja diwudukan orang makruh hukumnya. Faslun surudul wudu'i wal ghusli al-islam wa tamyiz. Kemarin kita sudah bahas tuh kemarin. Wan naqau 'anil haidhi wan nifasi wa amma yamna wusulal ma'i ilal basyarah. Pasal menerangkan syaratnya wudu dan mandi. Syarat wudu dan mandi pertama al-islam, Islam. Kalau tak Islam wudunya tak sah. Cuci muka berarti. Wa tamyiz li'anna ibadatun al-kafiru. Kenapa kok syaratnya harus Islam? Karena wudu itu ibadah. Wal kafiru wal mumayyizu laysa min ahliha. Wa ghairul mumayyiz laysa min ahliha. Islam terus tamyiz mumayyiz. Mumayyiz anak-anak yang sudah pintar tapi belum balik. Itu namanya mumayyiz. Anak-anak sebelum balik itu namanya tamyiz. Itu baru syaratnya gitu. Kalau budak kecil, bayi belum tamyiz, tak tahu najis, tak tahu apa, tak tahu jebol sendiri, tak bisa bedakan mana roti, mana kotoran lembu, dia itu belum tamyiz namanya. Jadi kenapa harus diserahkan Islam dan tamyiz? Karena wudu itu ibadah, ya. Ibadah itu khusus untuk orang Islam dan orang yang sudah mumayyiz. Budak bayi tidak. Wa marra sihatu ghusil kabirah litahilla min haidhiha faqat hatta law aslamat wajaba i'adatuhu wa sahat wa sihatu dhuhri sabi litwafin wa hadani sartani likulli ibadatin kama ma'rifatil kaifiyah wan naqa wal haid wan nifas limunafatihi malidzalik. Kemudian syaratnya orang mandi dan wudu itu harus suci dari haid dan nifas. Karena wanita haid dan nifas wudu mubadir. Mubadir dia pun tak akan suci. Itu wudunya mubadir. Limunafati malidzalik, berlawanan. Namanya itu dia sudah hadas besar. Tuh.
wudhu pun tidak mubadir istilahnya. Na'am tasihu bal tusanu lahuma aghsalul haji wa nahwiha. Wa hadha syaratun likulli ibadatin taftakiru lit-taharah. Walau qala wa adamu munabin ka haidin lakan amriyatu lana wal baul id la yasighu ma'hul wudu. Wanaqwa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati kadunin jamidin la ma'i'in wa illam yathbut alaihil ma'. Orang haid dan nifas enggak sah wudunya. Kemudian juga syaratnya anggota tubuhnya ini bersih dari sesuatu yang mencegah air untuk sampai ke kulit. Umpamanya orang kerjanya potong karet. Orang potong karet kadang-kadang di tangan dia nih tadi kuku dia dimana ada karetnya. Tadi gini di sini banyak. Itu kalau tidak dibersihkan, otomatis ketika dia basuh kulit itu tidak terkena air, tapi nyangkut di getahnya itu karetnya itu. Jadi bersihkan dulu baru wudu. Atau tukang cat, nah dia ngecat langsung wudu aja, tidak sah. Jadi karena cat itu menghambat air sampai ke kulit, wajib hukumnya air sampai ke kulit. Nah, itu tidak boleh tidak. Musami ilal basarati kaduh ninjamidin atau seperti minyak yang keras, yang jamid ini minyak keras, ini mentega. Ya, mentega tuh dia minyak sebetulnya, tapi kan keras. Kalau dia ada di sini kita siram, itu tentu tidak tembus. Lama tapi kalau minyak yang cair tak apa-apa. Kadang-kadang kita habis makan gorengan atau apa, tangan berminyak, ya, atau habis makan apa, nasi yang ada minyaknya gitu. Di sini minyak nih, minyak. Kita wudu nih, air pun macam tak lari airnya tuh, itu sah. Kalau minyak sah, yang tak boleh semacam mentega, dia minyak tapi dia ini keras, ya, beku, beku. Minyak yang beku tidak. Tapi kalau minyak yang cair tidak apa-apa. Seringlah kita kadang-kadang umpamanya orang habis urut pakai minyak zaitun gitu kan, macam mana dia nak wudu, mesti ada minyak zaitun, mesti dia lari air tuh, macam tak nempel ke sini, tapi itu sah, tidak ada masalah. Kalau itu minyak cair, kalau itu macam tak kena kulit, tak apa-apa, boleh. Jadi ada bedanya perkara yang cair dengan perkara yang beku. Selain yang cair tadi, minyak apa, itu semuanya menghambat air untuk sampai ke kulit, ya. Isolasi dan soplas umpamanya. Ada yang diplas taruh di sini, isolasi, apalah pokoknya yang menghambat, itu tidak sah wudunya. Kecuali darurat luka, ya, dikasih tahu soplas luka gak boleh kena air. Nah, itu cuma diusap, ini kan kelilingnya dibasahin, kemudian tayamum, wudu biasa. Selain ini cuma diusap, kemudian tayamum untuk menggantikan tempat yang tidak kena air. Itu caranya. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudhi sunnah. Kemudian tahu bahwa mandi sama wudu itu hukumnya fardu. Dia harus tahu, belajar. Wudu itu hukumnya fardu, dia tahu kalau itu fardu. Mandi itu hukumnya fardu, tahu dia. Itu syarat. Kalau dia tak tahu, mandi aja lah. Dia tak tahu, pokoknya mandi, orang biasa mandi, kita mandi juga lah. Cuma ikut-ikutan, tak tahu dia kalau itu wajib, fardu. Itu tidak boleh, tidak sah. Dia harus tahu, oh mandi itu wajib, oh wudu itu wajib. Sudah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnatan, dan dia tidak beriktikad salah satu di antara umpamanya wudu, anggota wudu itu yang semestinya fardu dianggap sunnah. Umpamanya dia bilang ngusap kepala itu sunnah, tak wajib katanya. Mengusap kepala
Sunnahnya itu tak wajib katanya. Itu tidak sah. Karena ketika seorang membasuh anggota wudu, yaitu harus apa namanya, tahu ya, oh ini wajib, ini wajib, ini wajib gitu. Jangan yang wajib dibilang sunnah, tak boleh. Kemudian wal ma'u tahur, airnya itu suci lagi mensucikan. Harus air mutlak yang suci lagi mensucikan. Tak boleh wudu pakai air mustakmal yang sudah dipakai kemarin ya, itu air mustakmal. Tidak boleh wudu pakai air kelapa, tak boleh. Ataupun sayur sop, nggak boleh untuk wudu. Nah, itu dia harus air yang suci lagi mensucikan. Wajarul ma'i alal udwi, dan mengalirnya air di anggota wudu. In bana al halu wa ila fatahara al ihtiyatu bi anta yakun at-tuhru wa syaqqa bil hadza wa tawadda min ghairi naqidin. Kemudian mengalir, airnya itu harus mengalir. Orang mencuci tangan, membasuh tangan itu airnya itu harus mengalir. Walaupun sedikit harus mengalir. Yang tak boleh begini. Dia megang air begini. Airnya itu tak ngalir, ini tidak sah. Tapi walaupun dia pakai air sedikit, namanya kan sedikit aja, disiram sedikit, terus diginikan. Tapi air itu netes sedikit, itu sah. Nah, jangan tak mengalir sama sekali, cuma nempel aja gini. Itu namanya mengusap, bukan membasuh. Namanya mashu. Nah, itu tidak sah. Nah, itu syarat itu, ya syarat. Nah, bukan berarti maksudnya kalau pakai air sedikit tidak sah, tidak. Orang itu yang pakai air sedikit, kalau ini mengeratakan ini boleh, tidak ada masalah. Bukannya dia mengusap itu tidak, tapi air itu tetap mengalir, cuma diratakan, netes. Menggunakan air yang sedikit. Justru itu afdal. Itu afdal. Kemudian waduhulil wakti wal wila'u lidaimil hadas, masuknya waktu sholat dan berturut-turut antara anggota wudhu yang satu dengan yang berikutnya bagi orang yang selalu hadas azghar ataupun akbar. Maksudnya gimana? Kalau daimil hadas kita sudah bahas, yaitu diantaranya orang yang kena sakit beser, kencing netes terus. Macam mana? Dia dari masjid ke sini itu udah netes 2 kali, 3 kali, itu namanya beser. Jadi klepnya ini dia tak fungsi. Nah, ini namanya orang yang selalu berhadas, daimul hadas. Orang yang selalu berhadas begini, itu wudunya harus setelah masuknya waktu sholat, harus azan baru dia wudu. Kalau sebelum azan dia wudu, nanti ketika sholat wudunya sudah batal. Kenapa? Pas habis wudu azan selesai keluar tuh netes. Nah, ini tidak dimaafkan karena apa? Belum masuk waktu sholatnya. Nah, jadi kalau orang beser tuh tunggu masuk waktu sholat baru wudu terus sholat. Menunggu jamaah yang lain tidak apa-apa, boleh. Nunggu yang lain sholat sunat, apa ada yang wudu, dia boleh nunggu. Yang penting wudunya setelah masuk waktu sholat. Bukan berarti dia wudu langsung Allahu Akbar, enggak juga. Dia boleh menunggu ikut sholat jamaah, boleh. Walaupun ketika dia tuh selesai wudu dia masuk ke masjid terasa mengalir itu. Tapi itu memang mesti begitu. Nanti kalau nak wudu lagi pun gitu lagi, nak wudu lagi pun gitu lagi. Nah, kecuali tidak, maksudnya dia masih mungkin tak parah lah, belum parah, ya kan? Nah, itu
Boleh apa? Lain lagi hukumnya. Kalau ini memang sama sekali nggak bisa ditahan, tahu-tahu mengalir. Nah, jadi ataupun ketika waktu sholat ya Allahu Akbar terasa kencing itu keluar, lanjut aja sholatnya. Ini namanya darurat udzur, tak apa-apa karena sakit. Ya, beser itu sakit, ya, bukan tak sakit. Itu hukumnya bagi orang yang selalu berhadas. Laki-laki biasanya itu, kemudian kalau yang perempuan istihadhah. Istihadhah itu wanita mengeluarkan darah tapi bukan darah haid, darah penyakit. Dia sebentar macam terasa keluar, sebentar terasa keluar, terus itu namanya istihadhah. Nah, ketika dia nak sholat, macam mana caranya? Ya tunggu waktu, masuk waktu azan, ya dibersihkan, ditutup, disumbat, wudu, sholat. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ini memang jarang terjadi. Tapi suatu masa pasti terjadi seperti itu. Karena cerita masalah beser tadi kebanyakan mungkin ada orang muda dan kebanyakan itu orang-orang yang lansia, mohon maaf. Ya, maaf. Orang tua kadang-kadang mereka memang terpaut hatinya ke masjid. Walaupun mereka uzur, mereka pengen ke masjid itu. Pada saat mereka ke masjid, mungkin mereka beser. Itu dari rumah mereka pakai pampers. Ya. Supaya sampai ke masjid dia punya kata najis juga kemana-mana. Ya. Nah pada saat kita cerita masalah wudhu itu kita masalah wudhu tadi, sebagaimana Ustaz sampaikan, wudhunya itu pada saat kalau seandainya azan. Ya. Nah pada saat azan pada saat kita buka pampersnya baru wudhu atau pampers terus dipakai. Karena kalau menurut saya misalnya najis ada di badannya. Ya. Jadi kalau sebetulnya kalau tidak memberatkan, ya, tapi pas azan masuk dicebok, pakai pampers, wudu. Macam perempuan macam gitu. Perempuan istihadhah. Begitu masuk waktu sholat, dibersihkan, ditutup, wudu, sholat. Beser. Cuma kalau itu memang berat, ya sudah dari rumah. Atau paling aman, begitu mendengar azan di rumah, cebok, pakai pampers, kan, wudu, baru berangkat ke masjid. Nah gitu. Atau ya sudah, pokoknya sudah dibersihin, pas azan itu dibersihin, nanti wudunya di masjid boleh juga, wudunya di rumah juga boleh. Jadi semepet mungkin dengan sholat, membersihkannya itu semepet mungkin dengan sholat. Tapi kalau memang betul-betul ribet, memang susah, ya maafkan, dimaafkan. Karena tingkat kebeseran itu mungkin kan masing-masing, ya kan? Karena mereka diganti pampers pun dia tidak sholat, mesti dia keluar tuh. Nah, kan sama juga najis juga. Tapi kalau udah terlalu lama ya gantilah. Maksudnya jangan sampai terlalu lama. Jadi ya begini, yang paling pas ya yang enak begitu. Ketika azan ya baru pakai pampers. Nah, itu paling enak, itu paling selamat lah istilahnya gitu. Nah, paling aman. Itu boleh dipakai di rumah, kan tak terlalu jauh juga. Wudu, sholat, gak apa-apa ketika umpamanya dia dari rumah dia wudu di jalan terasa keluar, gak apa-apa, lanjut aja. Yang penting setelah azan. Wallahu a'lam. Ya kadang-kadang orang tua kalau dah gitu kan tak pergi ke masjid kan. Padahal dia nak ke masjid. Begitu caranya bapak-bapak. Ya. Kalau rumah sini pun tak jauh, bukan jauh. Azan. Cuma di sini masalahnya kalau maghrib terlalu cepat masjid ni, tak ada space dia sama sekali.
mestinya sunnah, ada sunnah juga qabliyah maghrib itu ada, ya. Imam Syafi'i mengatakan ada qabliyah maghrib, cuman begitu azan selesai langsung cepat-cepat sholat sunnah, selesai langsung qomat. Jadi tidak harus selesai azan langsung qomat, tidak harus. Karena diriwayatkan dari para sahabat ketika azan maghrib, kata sahabat itu, maka kami cepat-cepat ketika selesai azan maghrib, maka kami cepat-cepat menuju ke tiang-tiang untuk melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, tapi kemudian Rasulullah masuk ke masjid langsung jadi imam, gitu. Nah, jadi mungkin orang yang ini berpendapat enggak ada qabliyah, lihat Nabi masuk langsung sholat. Yang pakai qabliyah lihat sahabat. Sahabat bilang ketika selesai dikumandangkan sholat fardu maghrib, maka kami cepat-cepat ke tiang-tiang, maksudnya merapat ke tiang nak sholat gitu. Nah, cepat-cepatlah kami mendekat ke tiang-tiang untuk melakukan sholat 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Itu dilihat min kibaris sahabat. Jadi sahabat yang besar-besar melakukan tersebut. Ya, sahabat yang besar siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu sahabat yang besar-besar, Sayyidina Ali. Kita kembalikan ke mana? Tentu mereka lebih paham tentang ibadahnya Rasulullah. Nah, gitu. Jadi silakan. Nah, karena juga diantaranya maghrib di tempat kita kan pakai hitungan hisab nih. Kalau di zaman Nabi kan pakai mata tengok. Tentu lebih, ya kalau menurut secara akal mesti maghribnya lebih gelap di zaman Rasulullah. Kalau kita kadang masih terang, tik dah masuk, udah kan gitu. Karena masih terang kali kita sudah sholat maghrib. Nah, jadi untuk lebih tepat waktu sholat kayaknya lebih tepat kita, karena kita tak pakai manual mata tengok dah tenggelam, dah kita tak pakai itu hitungan kalender jadwal, tik dah langsung kita azan kita qomat. Jadi boleh dan sunnah, tapi tidak muakkadah, sunnah saja, tidak muakkadah yang ditekankan. Jadi boleh sholat qabliyah maghrib, yang tak nak ya tidak apa-apa. Yang nak, karena itu dilakukan oleh para sahabat, min kibarus sahabat. Catatannya pendek saja, tidak usah lama-lama, dan kontan setelah azan. Setelah azan selesai, kontan sholat sunnah, dan yang pendek saja, yang singkat. Habis itu langsung qomat. Tidak umumnya qabliyah subuh agak nunggu orang lama. Nah, tidak, ya, ini pas-pasan aja gitu. Jadi setelah selesai salat ya langsung qomat gitu. Nah, jadi tadi untuk yang beser tadi, ya, saran saya ya begitu caranya. Jadi duduklah di rumah, langsung ke masjid, langsung sholat, nunggu azan. Jadi banyak sekali yang seperti yang orang-orang tua yang mungkin kepengen akhir hayat ke masjid, jadi tak jadi, takut gimana kan, najis lah, ya sudah pakai pampers, itu jalan terbaik, sudah pakai, sangat bagus sekali. Oke, kita lanjut. Wal bila'u lidaimil hadas. Kedua, yaitu berturut-turut bagi orang yang selalu berhadas tadi, seperti orang yang beser atau wanita yang istihadah. Berturut-turut macam mana? Wudunya nggak boleh kredit. Nah, yang kita terangkan kemarin, kalau orang sehat wudu boleh kredit. Nah, dari rumah cuci muka, masjid ini cuci tangan, pindah masjid sana ngusap kepala, pindah ke masjid yang sana tuh lagi cuci kaki, sah. Kalau orang yang besar tidak sah. Kenapa? Dia cuci muka di rumah, ke masjid nak cuci tangan, dah netes airnya, makanya tidak boleh. Dia harus ketika dia wudhu langsung nih, pas wudhu terasa nih, dia tak apa-apa. Itu namanya ma'fu, dimaafkan. Kalau tak, macam mana dia nak ibadah? Macam mana nak ibadah? Stres nih, macam mana aku nih? Baru dah wudhu batal lagi, cebok lagi, dah wudhu batal lagi. Tak jadi susah betul Islam kan gitu jadinya. Guru tu hanya tak usah solat lah. Kan gitu. Jadi Islam itu mudah dan toleransi terhadap orang-orang yang punya uzur. Faslun
Wa yajuzul masu 'ala al-khuffain badalan an ghasl rijlain bil wudu'. Wa syartu jawazil masi ay yalbasu 'ala taharatin kamilah. Bab menerangkan tentang mengusap khuf. Khuf itu apa? Khuf itu dia macam stocking tapi tebal, warnanya hitam. Di Mekah kita banyak jumpa. Dia bukan sepatu, bukan stocking. Lebih tebal dari stocking, lebih tipis dari sepatu. Dan dia menutupi mata kaki. Ya, kalau biasanya di Mekah, yang pernah ke Mekah tuh ada di warna hitam. Nah, tak ada kancingnya. Dia langsung ini macam kaos kaki langsung pakai. Itu boleh. Orang ketika wudhu hanya diusap saja uzahnya tuh, diusap saja, tidak dibasuh kakinya. Boleh. Dengan catatan apa? Kan aneh kan? Orang pakai, kalau kita wudhu kan kaki harus dibasuh. Tapi kalau orang pakai khuf itu boleh tak dibasuh kakinya kalau pas wudhu, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, jadi cuma diusap saja, diusap gitu. Nah, tidak dibasahin, diusap saja. Tangannya basah, dilapkan saja. Wa yajul masu 'ala al-khuffain badan al-ghasl rijlain bil wudu wa syartu jawazil masi ayal basu 'ala taharatin kamilah. Syaratnya yang pertama, dia boleh ketika wudhu hanya mengusap khufnya saja, tidak perlu membasuh kakinya. Dengan catatan ketika dia memakainya itu dalam keadaan suci. Maksudnya gimana? Pertama pakai, dia mamanya wudhu mau masuk salat waktu maghrib, dia wudhu dah selesai, baru pakai khufnya, dipakai kanan kiri dah. Begitu dipakai, nanti pas habis sholat maghrib, sholat sunnah, duduk tak apa, batal ya. Untuk masuk sholat fardu isya, dia wudhu seperti biasa, cuman ini nggak perlu dilepas, cukup diusap saja, macam orang usap kepala gini, tapi itu khufnya yang diusap, dipakai tangan, diusap khufnya. Nah, ini saja. Yang ke sebelah kirinya usap seret, ya. Tidak perlu dilepas atau disiram, enggak perlu, sah. Habis isya, sholat isya, balik musim hujan sejuk, pakai teruslah. Malam tidur, bangun subuh, itu udah batal kan. Sholat subuhnya, wudunya juga begitu, boleh. Jadi wudhu yang lain seperti biasa. Pas waktu nak membasuh kakinya, karena dia pakai khuf tu tadi, yang macam stokin tu tadi, itu dia cukup mengusap saja, basahin tangan, diusap, basahin tangan, diusap, selesai wudhunya. Ini di tempat kita tak, macam tak ada, yang tu tak ada. Kalau kaos kaki enggak sah. Oh, nanti ini ada keterangannya berikutnya. Nomor satu, makainya dalam keadaan sudah suci. Kalau dia makanya tak dalam keadaan tak suci, ya tidak boleh diusap. Umpamanya dia nak pergi ke masjid, dia belum wuduk nih, dia pakai khufnya dulu, dah. Dia pakai khufnya dulu. Kemudian sampai di masjid, azan Allahu Akbar, dia wuduk. Nak diusap dia tak boleh. Karena tadi dia waktu pakai, dia dalam keadaan posisi belum suci. Jadi ketika dia nak wudhu, harus dilepas, dibasuh dulu kaki seperti biasa. Setelah dibasuh seperti biasa, berarti dah suci. Kalau dia pakai, dia nanti isya kalau dibatal, wudhu tidak perlu copot, subuh tak perlu copot, zuhur besok tak perlu copot, 24 jam. 24 jam. Setelah 1 hari 1 malam wajib dibuka. Seperti dibasuh seperti biasa, baru pakai lagi. Kalau orang tidak musafir, kalau musafir 3 hari, sekali pakai itu 3 hari diusap terus. Wudhu, nak wudhu kan batal, nak wudhu diusap sampai 3 hari. 3 hari 3 malam.
Wa yusan wa ayyakuna al-khufu tahiran qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi alaihi lil musafir bil hajah. Kemudian adalah khufnya itu suci. Khufnya harus suci, bukan yang najis. Kalau najis tak boleh, ya. Khufnya yang suci. Kemudian kuat, tidak reput. Dipakai untuk jalan ini bisa, jalan untuk musafir jalan bisa. Kalau dia dah reput tak boleh. Untuk jalan sikit dah koyak, tak boleh, tak boleh. Satiran lima alil ghusli la minal a'lam. Satiran lima alil ghusli, syaratnya lagi yang ketiga, menutupi anggota wajib wudu. Jadi kaki berarti anggota wajibnya apa? Sampai mata kaki. Berarti mata kakinya itu harus ketutup. Kalau ada orang pakai khuf tapi mata kakinya nampak, itu tak boleh diusap. Dia harus sampai menutupi mata kaki ya, setengah betis inilah taruh. Nah, ini sudah sah untuk diusap. Kalau macam sepatu mata kakinya nampak tak boleh. Lagipun kalau sepatu dia bolong-bolong tak boleh. Dia harus rapat, tidak tembus air. Nah, itu syaratnya. Nah, ini baru diterangkan. La minal a'la mani'an linubud. Terus menutupi anggota wudu itu dari arah samping, tidak dari arah atas. Maksudnya ada khuf, dia apa? Atasnya ini muka gini, menganga. Kan dipakai macam sepatu kan. Kita pakai gini kan atasnya kan menganga. Jadi kalau ada khuf dipakai menganga, ditengok mata kakinya kan nampak dari atas. Tapi itu tetap boleh untuk diusap, karena kalau dari samping dia sudah menutupi mata kaki, walaupun kalau dari atas ditengok dia nampak. Ini kasusnya seperti orang menutup aurat. Orang menutup aurat itu dari arah depan, belakang, atas, depan, belakang, kanan, kiri, atas, menutup aurat itu wajib. Dari arah bawah tidak wajib. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya umpamanya ya orang sholatlah pakai sarung gitu kan, sholat pakai sarung. Dari arah bawah mestinya kalau dilihat kan nampak auratnya dari arah bawah, itu tidak ada masalah. Apalagi sholat umpamanya di musola panggung, pakai papan berlubang-lubang, orang di bawah nampak auratnya, tapi itu tidak jadi masalah. Menutup aurat itu yang wajib depan, belakang, kanan, kiri, dari atas. Dilihat dari depan, kanan, kiri, atas. Itu yang diwajibkan. Nah, seperti itu. Jadi karena kalau dari arah bawah diwajibkan susah. Berarti sholatnya itu harus pakai celana. Dan dia tidak boleh longgar nampak dalamnya. Nah, sementara Rasulullah pakai apa? Pakai izar, kadang-kadang pakai izar. Izar itu kain sarung. Izar itu kain sarung. Kadang-kadang orang-orang pakai jubah, gitu kan? Nah, itu. Jadi kalau dari arah bawah tidak wajib. Seperti ini juga tadi dari arah atas tidak wajib. Kemudian mani an-nufud al-ma'i min ghairi harzi. Syaratnya kemudian dia bisa mencegah kulit dari terkena air. Dia bahannya agak tebal, tidak tembus air. Nah, maksudnya kalau kaos kaki tembus, biar kaos kaki itu hitam, ya kan? Tapi kalau disiram, karena dia jarang, dia bisa air itu bisa meresap menembus ke kulit, tidak boleh diusap. Kalau khuf itu disiram dari luar, ya airnya tak akan masuk ya. Nah, ini tidak akan masuk karena dia tidak tembus air. Jadi syaratnya termasuk yaitu tidak tembus air. Nah, itu berbeda. Kemudian wa ayanzi'u al-muqimu ba'da yaumin wa lailatin wal musafiru safara qazin ba'da salasati ayyamin bilayaliha. Wajib bagi orang yang mukim melepasnya kalau sudah 1 hari 1 malam, itu saya bilang.
Jadi malam maghrib ini dipakai, berarti maghrib besok, sebelum maghrib besok itu sudah wudhu untuk maghrib besok harus dilepas. Karena dia sudah 1 hari 1 malam. Itu saja. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam, tak usah dilepas sampai 3 hari 3 malam. Itu apa syaratnya begitu. Wabtida'ul muddati minal hadasi ba'da lubsin. Hitungan 1 malam, 1 hari 1 malam, atau 3 hari 3 malam, mulai kapan? Mulainya wabtida'ul muddah minal hadas ba'da lubsin. Mulai hitungan harinya yaitu mulai dia batal dari setelah dia pakai. Mulai dia batal. Pokoknya mulai dia batal, bukan mulai dia pakai, tapi mulai dia batal. Orang sholatnya maghrib, dia pakai khuf sebelum maghrib, ya kan? Ternyata setelah maghrib dia tak batal, sampai sholat isya dia tak batal. Setelah isya baru dia batal. Berarti hitungannya punya jam 8 dia batal setelah isya, mutarnya jam 8 dia harus lepas. Hitungannya mulai batalnya, bukan mulai awal dia makainya. 24 jam, 1 hari 1 malam. Kemudian fa'in masa hadaran thumma safara aw kaza tamamasa muqim. Kalau dia sekarang tadi dikatakan kalau orang yang mukim 1 hari 1 malam harus dilepas. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam baru dilepas. Jadi kalau ada orang yang di rumah dia memusafkan, kemudian dia musafir atau sebaliknya masaha mukim. Dia subuh diusap dia, habis subuh dia musafir pergi ke Batam, pergi ke Jakarta. Sholat zuhurnya macam mana nih? Atau itu nanti dihitung seperti orang yang musafir 3 hari baru dilepas, atau seperti orang yang mungkin 1 hari harus dilepas? Itu hukumnya 1 hari harus dilepas, karena awalnya dia itu mukim. Jadi setelah 1 hari 1 malam lepas. Maksudnya nak wudhu dilepas juga, kita pakai lagi urusan lain lagi, pakai lagi silakan pakai lagi gitu. Ataupun sebaliknya dia musafir, di dalam perjalanan dia lepas diganti, ya dia wudhu atau dia ganti. Besoknya dia sampai ke rumah. Berarti kalau musafir kan 3 hari 3 malam. Ini dia baru 1 hari di dalam perjalanan, kemudian dia sampai ke rumah. Terus ini macam mana? Apakah 1 hari dilepas? Apakah meneruskan menggenapkan 3 hari karena dia musafir? Ini hukumnya adalah sama seperti apa yang dia pakai wudhunya pakai khuf waktu ini di rumah, yaitu 1 hari harus dilepas. Ya, karena posisinya sudah di rumah, walaupun awalnya ketika dia pakai khuf itu dia sedang musafir. Wa yusanu mashu a'lahu wa asfalihi wa akibi khulutan marratan. Dikit. Sunnah hukumnya mengusap bagian atas dan bagian bawah, dan akib dan bagian tungkak, tumit, bagian tumit. Jadi atas bawah tumit gitu, diusap ini, atas bawah dan tumit. Khususan marrotan, 1 kali jalan saja, 1 kali jalan dari atas dari bawah. Yang ini musabai ke atas, yang atas gini aja, seret, yang bawah pun gitu, selesai. Jadi cukup sekali jalan. Wal wajibu masu adna syai'in min dhahiri a'la. Yang wajib mana? Yang wajib mengusap bagian atasnya, yang nampak bagian atasnya, bawahnya tak wajib. Jadi wajib yang bagian atasnya saja gitu.
Dah bawah dia tak usah, sah, sunnah saja bawahnya. Zahirin alahu faslun nawaqidul wudu arba'atun al-awwalu al-kharju min ahadis sabilain. Pasal menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, yaitu ada 4. Yang pertama, berapa? 1 menit, 2 menit? 2 menit. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Tak apa, biar cepat sikit. Tidak banyak. Keluar dari jalan kubul dan dubur. Apapun yang keluar dari depan ataupun dari belakang kubul dan dubur membatalkan wudu. Ya, angin ke, kotoran ke, atau cacing. Cacing keluar itu membatalkan wudu. Walaupun dia balik lagi, ngintai aja keluar, ngintai. Wah, tak sedap wah. Silau kata dia masuk lagi. Itu batal sudah. Walaupun dia tidak keluar, hanya kepalanya saja balik lagi, batal wudunya. Orang cacingan, ya, yang kremi, yang kecil-kecil itu batal wudunya, karena dia keluar dari dubur. Astani ataupun batu kerikil, ya, keluar kerikil dia batal wudunya, ya, tidak harus kotoran. Asani zawul akli bil jununi au sukrin au igma'i. Yang kedua yaitu hilang akalnya sebab gila, sebab mabuk, sebab pingsan. Au binamin, orang pingsan wudunya batal. Orang mabuk wudunya batal. Habis wudu mabuk, kurang kerjaan. Apalah kau ni? Habis wudu apa pula kau mabuk? Kemudian abinamin illa kanama illa nama qaidan mungkinan makadahu wallahu a'lam. Yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdik, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.